Malam itu, udara terasa sangat sejuk menyapa kulit. Namun suasana di dalam rumah besar berlantai 2 milik Danwar justru terasa begitu panas dan penuh dengan sorak-sorai perayaan yang tiada henti. Rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi itu dipenuhi oleh puluhan tamu undangan yang datang dari berbagai kalangan pengusaha, rekan kerja, hingga para petinggi perusahaan tempat Danwar bekerja. Momen ini adalah momen yang sangat penting dan bersejarah bagi kehidupan Danwar. Pria itu baru saja menerima surat keputusan pengangkatannya sebagai direktur utama, sebuah jabatan yang sangat ia idam-idamkan selama bertahun-tahun ia merintis karir. Wajah Danwar berseri-seri memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Tawanya terdengar menggelegar memenuhi setiap sudut ruangan saat ia menerima jabatan tangan, pelukan hangat, dan ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Ia merasa sudah berada di puncak dunia, merasa menjadi pria paling sukses yang pernah ada di keluarganya. Kesombongan mulai merayap naik perlahan-lahan ke kepalanya, menutupi semua ingatan tentang masa-masa sulit yang pernah ia lalui dahulu sebelum mencapai titik kesuksesan ini. Ia lupa pada keringat dan air mata yang menyertai perjuangannya di masa lalu. Di tengah kemeriahan dan alunan musik klasik yang diputar dari pengeras suara, Ibu Salmah duduk di sofa ruang tamu utama dengan gaya yang sangat angkuh. Ibu kandung Danwar itu memakai perhiasan emas yang sangat mencolok melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ia terus-menerus memamerkan kesuksesan anak laki-lakinya kepada ibu-ibu lain yang duduk mengelilinginya. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang di sekelilingnya bisa mendengar betapa bangganya ia memiliki anak seorang direktur. Ibu Salmah merasa bahwa derajat dan martabat keluarganya kini sudah naik berkali-kali lipat dibandingkan masa lalu mereka yang serba kekurangan. Namun di balik senyum lebarnya yang terus mengembang kepada para tamu, ada satu hal yang sangat mengganggu pikirannya. Hal itu adalah kehadiran menantunya sendiri di rumah tersebut. Kirana melangkah keluar dari arah dapur membawa nampan kayu berukuran besar yang berisi gelas-gelas minuman dingin segar dan berbagai macam makanan ringan untuk disajikan kepada para tamu. Ia mengenakan pakaian yang tertutup dan sopan, lengkap dengan hijab yang membingkai wajahnya dengan rapi. Wajahnya tampak tenang dan teduh seperti biasanya, namun ada garis kelelahan yang terlihat begitu jelas di bawah matanya. Kirana lah yang sibuk berbelanja bahan makanan ke pasar, membersihkan rumah, hingga memasak semua hidangan mewah ini seorang diri tanpa bantuan pelayan sama sekali. Ibu Salmah sengaja tidak menyewa jasa pembuat makanan dari luar karena beralasan ingin menghemat pengeluaran. Namun, di saat yang sama, ia menuntut semua makanan yang disajikan harus memiliki rasa dan kualitas setara hidangan di rumah makan mahal. Kirana tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ia mengerjakan semua perintah ibu mertuanya dengan sangat patuh, karena ia ingin menghargai momen bahagia suaminya tercinta. Ketika Kirana melangkah mendekat ke arah meja marmer tempat Ibu Salmah berkumpul dengan teman-temannya, tatapan tajam dan sinis langsung dilayangkan oleh wanita parubaya tersebut. Ibu Salmah memperhatikan penampilan Kirana dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Di mata Ibu Salmah, penampilan Kirana selalu terlihat terlalu biasa, tidak modis, dan mempermalukan keluarga. Ia merasa sangat malu melihat istri seorang direktur utama hanya sibuk mondar-mandir di dapur mengangkat nampan makanan, bukannya ikut duduk mengobrol, membicarakan perhiasan, bisnis, atau rencana liburan mewah ke luar negeri seperti istri-istri pejabat lainnya. Ibu Salmah merasa Kirana sama sekali tidak pantas lagi bersanding dengan Danwar yang kini sudah menjadi orang penting dan sangat dihormati di perusahaannya. Silakan diminum minumannya. Ibu, Bapak, semoga hidangannya sesuai dengan selera semuanya, ucap Kirana dengan suara yang sangat lembut sambil meletakkan gelas-gelas kaca itu satu persatu di atas meja dengan sangat hati-hati agar tidak tumpah. Ibu Salmah mendengus kasar mendengar ucapan menantunya. Ia melirik teman-temannya yang sedang memperhatikan gerak-gerik Kirana. Perasaan gengsi yang meletup-letup di dadanya membuat Ibu Salmah merasa harus menunjukkan siapa nyonya rumah yang sesungguhnya dan siapa yang berkuasa di tempat itu. Ia dengan sengaja menggeser posisi duduknya lalu menyenggol tepi nampan yang sedang dipegang Kirana menggunakan sikunya dengan dorongan yang cukup keras. Gelas kaca berisi minuman dingin yang belum sempat diturunkan bergoyang hebat, kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh terguling membentur meja. Gelas itu pecah berantakan, membasahi ujung taplak meja mahal dan memercikan air ke lantai pualam. Bunyi pecahan kaca yang nyaring langsung menarik perhatian hampir seluruh tamu yang ada di ruangan tersebut.
Suasana yang tadinya riuh rendah oleh obrolan mendadak menjadi hening seketika. Semua mata kini tertuju pada sudut ruangan tempat Kirana dan Ibu Salmah berada. "Kamu ini bagaimana sih? Kerja begitu saja tidak becus sama sekali. Ini rumah mewah milik direktur, bukan warung makan pinggir jalan tempat asalmu," bentak Ibu Salmah dengan suara sangat lantang yang sengaja dipantulkan ke seluruh penjuru ruangan agar semua orang mendengarnya. Kirana sangat terkejut dengan bentakan tiba-tiba itu. Namun, ia segera menundukkan pandangannya dan berjongkok untuk memunguti kepingan-kepingan pecahan kaca itu dengan kedua tangannya sendiri. "Maafkan saya, Ibu. Saya akan segera membersihkannya dan mengganti minumannya," jawab Kirana dengan suara pelan. Namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang mencekam itu. Melihat Kirana yang hanya diam, menunduk, dan sama sekali tidak melawan, justru membuat amarah Ibu Salmah semakin menjadi-jadi dan meluap-luap. Ia merasa ini adalah waktu dan kesempatan yang paling tepat untuk menyingkirkan menantu yang selama ini ia anggap sebagai beban keluarga dan penghalang kemajuan anaknya. Ia ingin suaranya didengar oleh semua rekan bisnis anaknya agar mereka tahu bahwa ia tidak menyukai menantunya. "Ceraikan saja istrimu. Dia pembawa sial. Cari yang lebih kaya," teriak Ibu Salmah dengan sombong, menunjuk tepat ke arah wajah Kirana yang sedang berjongkok mengumpulkan beling di dekat kakinya. Kalimat tajam dan menyakitkan itu menggema dengan sangat keras di seluruh ruang tamu. Beberapa tamu saling berbisik-bisik satu sama lain. Ada yang menunjukkan raut wajah merasa kasihan. Namun ada pula yang memandang Kirana dengan tatapan penuh selidik dan merendahkan. Kirana seketika menghentikan gerakan tangannya yang sedang memungut pecahan kaca. Jantungnya berdegup sangat kencang berpacu di dalam dada. Namun ia tetap berusaha menahan napas dan mengendalikan emosinya. Ia menunggu suaminya angkat bicara. Ia menunggu dengan penuh harap Danwar datang melangkah maju untuk membelanya sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi kehormatan dan harga diri istrinya di depan orang banyak. Danwar memang melangkah maju dari kerumunan tamu yang berdiri terpaku. Namun, alih-alih berjongkok membantu istrinya berdiri atau menegur ibunya atas ucapan kasarnya, pria itu justru menatap Kirana dengan tatapan penuh rasa jijik dan penolakan. Kesombongan karena jabatan barunya telah benar-benar membutakan mata hatinya secara menyeluruh. Ia merasa perkataan ibunya memang benar adanya. Ia kini adalah seorang direktur utama, seorang pemimpin perusahaan besar. Ia sangat membutuhkan istri yang berasal dari keluarga terpandang, yang memiliki jaringan pergaulan luas dan bisa membantunya melebarkan sayap bisnis. Bukan perempuan biasa yang hanya pandai mengurus urusan dapur dan rumah tangga belaka. "Ibu benar. Penampilannya membuatku sangat malu di depan rekan bisnisku. Kamu selalu saja membuat kekacauan dan mempermalukanku di saat-saat penting seperti ini. Bersihkan semua kotoran ini sekarang juga, lalu masuk ke dalam dan jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku," ucap Danwar dengan nada yang sangat dingin, tajam, dan penuh penekanan pada setiap kata-katanya. Perkataan suaminya itu ibarat pedang tajam yang menusuk dan menghujam tepat di ulu hati Kirana. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih perih dari sekadar luka fisik. Selama bertahun-tahun, ia dengan setia mendampingi Danwar berjuang dari titik paling bawah, memberikan dukungan moral dan tenaga saat pria itu belum menjadi siapa-siapa. Namun tepat di puncak kesuksesannya, Danwar membuangnya begitu saja seperti membuang barang rongsokan di hadapan puluhan pasang mata asing. Tidak ada satupun tamu yang berani melangkah maju untuk ikut campur urusan keluarga tersebut. Mereka semua hanya diam berdiri menonton drama keluarga yang disajikan langsung oleh sang tuan rumah. Kirana bangkit berdiri secara perlahan-lahan. Ia sama sekali tidak meneteskan air mata meskipun hatinya hancur lebur. Wajahnya yang beberapa saat lalu terlihat lelah karena bekerja keras kini berubah menjadi sangat datar, kaku, dan tenang secara tidak wajar. Tatapannya menjadi sangat dingin dan tajam saat ia membalas tatapan suaminya serta ibu mertuanya secara bergantian selama beberapa detik. Ia sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari bibirnya untuk membela diri atau memohon belas kasihan. Kirana hanya membalikkan badannya dengan tenang dan melangkah pergi meninggalkan ruang tamu yang perlahan-lahan kembali dipenuhi oleh suara bising-bisik-bisik para tamu undangan. Sesampainya di ruang dapur yang sepi dan jauh dari keramaian pesta, Kirana segera menutup pintu kayu pemisah ruangan rapat-rapat. Ia menyandarkan punggungnya di balik pintu tersebut sambil memejamkan mata sesaat.
Helaan napas panjang dan berat keluar dari bibirnya. Alih-alih menangis, meraung-raung meratapi nasib buruknya atau mengutuki perlakuan keluarga suaminya, Kirana justru membuka matanya dan tersenyum sangat dingin. Sebuah senyuman misterius yang menyiratkan kekuatan luar biasa besar yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapat dan rapi dari semua orang. Ia merogoh saku pakaiannya perlahan lalu mengeluarkan sebuah telepon genggam pintar keluaran terbaru yang selalu ia rahasiakan keberadaannya. Ia membuka sebuah aplikasi pesan rahasia yang terhubung langsung dengan tangan kanannya di dunia bisnis, lalu mengetikkan serangkaian kalimat perintah dengan gerakan jari yang sangat cepat, tegas, dan pasti. Waktunya sudah tiba. Bekukan semua akses keuangannya detik ini juga dan siapkan seluruh dokumen pengambil alihan perusahaan paling lambat sebelum jam kerja dimulai. Pesan singkat bernada perintah mutlak itu langsung terkirim. Kirana menatap layar telepon genggamnya sejenak hingga layarnya perlahan meredup lalu mati sepenuhnya. Kesabaran luar biasa yang terus ia pupuk dan pertahankan selama bertahun-tahun hidup menderita bersama keluarga itu telah benar-benar habis tak bersisa. Perannya sebagai istri yang penurut, pendiam, dan terlihat miskin telah resmi berakhir seiring dengan kalimat hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya dan didukung penuh oleh persetujuan suaminya sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sebenarnya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa perempuan yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya di depan umum adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya atas nasib dan masa depan mereka. Pesta perayaan pengangkatan jabatan itu akhirnya benar-benar selesai. Para tamu undangan sudah beranjak pulang ke rumah masing-masing membawa cerita dan kesan tersendiri tentang kejadian memalukan di ruang tamu tadi. Rumah besar yang megah itu kembali menjadi sepi dan senyap, hanya menyisakan tumpukan piring kotor, gelas bekas, dan sisa-sisa makanan yang berserakan di atas meja makan maupun meja tamu. Di ruang keluarga lantai bawah, Danwar duduk bersandar dengan nyaman di atas sofa empuk berlapis kulit mahal sambil melonggarkan ikatan dasinya yang terasa mencekik leher. Pria itu masih merasa sangat di atas angin. Kejadian memalukan yang menimpa istrinya tadi sama sekali tidak mengurangi sedikitpun rasa bangga yang bersarang di dalam dadanya. Sebaliknya, ia merasa sudah melakukan tindakan yang sangat benar, jantan, dan tegas sebagai seorang kepala keluarga sekaligus pimpinan puncak sebuah perusahaan raksasa. Di kursi seberangnya, Ibu Salma sedang sibuk menghitung sisa makanan penutup dengan senyum puas dan congkak yang belum juga pudar dari raut wajahnya. Danwar, kamu harus benar-benar bersikap tegas kali ini. Ibu sudah terlalu lama bersabar dan menahan diri melihat tingkah laku istrimu itu di rumah ini. Dia benar-benar tidak ada pantas-pantasnya menjadi seorang nyonya direktur. Kamu lihat sendiri kan teman-temanmu tadi? Istri-istri mereka semua berdandan sangat rapi, memakai perhiasan mahal bertumpuk, dan sangat pandai berbicara urusan bisnis dengan gaya berkelas. Istrimu? Dia hanya membuat malu nama baik keluarga kita saja kerjanya. Ucap Ibu Salmah dengan nada bicara yang sengaja dibuat-buat sambil menuangkan air minum ke dalam gelas kacanya. Danwar mengangguk pelan mengiyakan ucapan ibunya. Pikirannya seketika melayang membayangkan wajah beberapa wanita cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga kaya raya yang sering ia temui di lingkungan bisnis eksklusifnya belakangan ini. Aku juga sudah memikirkan hal itu secara matang, Bu. Aku memang sangat membutuhkan seorang pendamping hidup yang bisa menaikkan citra dan wibawaku di depan para pemilik modal besar. Kirana itu terlalu tertinggal zaman. Pikirannya sempit dan dia sama sekali tidak mau belajar menyesuaikan diri dengan lingkunganku yang sekarang sudah serba elit. Makanya selesaikan urusanmu dengan perempuan itu. Buat apa kamu menunda-nunda pekerjaan yang harusnya sudah kamu lakukan sejak lama? Semakin cepat dia pergi angkat kaki dari rumah ini, semakin cepat juga kamu bisa mencari perempuan pengganti yang jauh lebih sepadan dan kaya raya. Kamu harus berangkat ke kantor dengan kepala tegak sebagai pimpinan tertinggi. Kamu tidak boleh lagi terbebani dengan urusan perempuan miskin pembawa sial itu. Desak Ibu Salmah dengan mata berbinar-binar penuh kelicikan. Hasutan dan racun kata-kata ibunya bekerja dengan sangat sempurna merasuki pikiran Danwar yang memang sedang mabuk kepayang oleh harta dan kekuasaan barunya. Danwar segera bangkit berdiri dari tempat duduknya dan berjalan cepat menuju kamar tidur utama di lantai atas. Ia memutar knop dan membuka pintu kamar dengan sangat kasar hingga menimbulkan suara benturan yang keras. Di dalam kamar tidur yang luas itu, Kirana tampak sedang duduk diam di tepi ranjang berukuran besar.
Ia masih mengenakan pakaian rapi yang sama persis dengan yang ia pakai saat melayani tamu-tamu pesta tadi. Hijabnya juga masih terpasang dengan sangat rapi membingkai wajahnya yang tampak luar biasa tenang. Tidak ada satupun tas yang disiapkan. Tidak ada isak tangis kesedihan yang terdengar. Tidak ada barang-barang yang dikemas berantakan di lantai. Ia duduk diam seolah-olah sudah mengetahui dan menunggu kedatangan suaminya untuk mengakhiri segalanya. Kenapa kamu belum juga mengemasi barang-barangmu? Apa kamu sengaja menunggu aku yang memasukkan semua barang rongsokanmu itu ke dalam karung sampah? Bentak Danwar dengan suara menggelegar saat melihat Kirana hanya duduk berdiam diri menatapnya tanpa dosa. Kirana menengadah perlahan menatap lurus ke dalam bola mata suaminya tanpa rasa takut sedikit pun. Aku sedang menunggu ucapan keputusanmu yang sebenarnya. Danwar, aku ingin mendengar langsung ucapan yang keluar dari mulutmu sendiri. Bukan sekadar ucapan yang kamu lontarkan hanya untuk menyenangkan hati ibumu di depan para rekan kerjamu tadi. Danwar tertawa sangat sinis mendengar tantangan istrinya. Ia berdiri berkacak pinggang menatap Kirana dengan pandangan yang sangat merendahkan dan penuh kebencian. Kamu ingin mendengar ucapan yang sebenarnya? Sangat baik. Kalau begitu dengarkan baik-baik kata-kataku ini dan buka telingamu lebar-lebar. Mulai detik ini juga kamu bukan lagi istriku. Pergi jauh-jauh dari rumah ini. Bawa semua barang rongsokan bawaanmu dari desa. Aku menjatuhkan talak padamu. Jangan pernah sekalipun kamu berharap aku akan menarik kata-kataku kembali atau sudi menerimamu lagi. Kata-kata perpisahan itu diucapkan oleh Danwar dengan sangat lancar, tegas, dan tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Danwar merasa sangat lega dan berkuasa karena akhirnya bisa menyingkirkan orang yang selama ini selalu ia anggap sebagai penghambat jalan menuju puncak kesuksesannya. Ia merasa sama sekali tidak lagi membutuhkan kehadiran Kirana dalam hidupnya, karena ia merasa sudah memiliki segalanya yang ia impikan, pendapatan bulanan yang sangat besar, kedudukan tertinggi di perusahaan, dan status sosial yang sangat dihormati oleh banyak orang penting. Baik. Aku akan mengemasi barangku dan pergi sesuai permintaanmu. Jangan pernah menyesali ucapan yang baru saja kamu keluarkan, Danwar. Jawab Kirana dengan nada bicara yang luar biasa tenang dan datar. Ketenangan sikap Kirana itu entah mengapa justru membuat Danwar merasa sedikit aneh dan tidak nyaman sesaat. Namun perasaan janggal itu dengan cepat ia tepis jauh-jauh dari pikirannya. Kirana bangkit berdiri dari ranjang tidurnya. Ia berjalan santai menuju lemari pakaian besar yang ada di sudut ruangan. Ia membuka pintu lemari dan mengambil sebuah koper pakaian berukuran sedang yang terletak di bagian bawah. Ia sama sekali tidak mengambil atau menyentuh pakaian-pakaian mewah pemberian Danwar. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian lamanya yang memang ia bawa sendiri sebelum mereka resmi menikah bertahun-tahun lalu. Ia juga menyempatkan diri memasukkan beberapa buku bacaan kesukaannya ke dalam tas. Ia tidak mengambil satupun perhiasan atau barang berharga mahal dari dalam laci kamar itu. Sikap Kirana yang sama sekali tidak menangis histeris atau memohon-mohon ampunan di bawah kakinya justru membuat harga diri Danwar merasa sedikit tergores dan diremehkan. Ia sebenarnya sangat berharap Kirana akan menangis terseduh-seduh memohon agar ia membatalkan keputusannya. Namun perempuan di hadapannya itu tetap berdiri kokoh dengan harga diri yang utuh tanpa celah. Setelah resleting koper tertutup rapat, Kirana menarik gagang koper itu dan berjalan tenang keluar dari dalam kamar. Saat ia menuruni tangga dan sampai di ruang tengah, Ibu Salma sudah berdiri menunggunya dengan senyum kemenangan yang tercetak sangat lebar di wajah tuanya. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri juga. Jangan pernah bermimpi untuk kembali menginjakkan kakimu di sini lagi. Rumah besar ini terlalu mewah dan bersih untuk ditempati oleh perempuan miskin sepertimu. Cibir Ibu Salmah dengan pedas saat Kirana melintas perlahan di hadapannya. Di luar rumah, cuaca mendadak berubah menjadi sangat buruk. Suara gemuruh petir terdengar bersahut-sahutan membelah langit. Hujan turun dengan sangat deras seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh airnya sekaligus ke bumi. Angin bertiup kencang membuat udara di sekitar rumah terasa sangat dingin membekukan tulang. Danwar berjalan menyusul dan berdiri bersandar di ambang pintu utama. Menyilangkan kedua tangan di depan dada memperhatikan gerak-gerik Kirana yang berjalan mendekati gerbang keluar. Silakan nikmati guyuran hujanmu di jalanan. Jangan pernah berharap aku akan berbaik hati meminjamkan kendaraan rumah ini untuk mengantarmu pergi. Ucap Danwar dengan nada mengejek yang sangat kentara.
Kirana seketika menghentikan langkah kakinya tepat sebelum melewati pagar rumah. Ia menolehkan kepalanya ke belakang, menatap lekat-lekat wajah mantan suaminya dan mantan ibu mertuanya untuk yang terakhir kalinya sebagai bagian dari keluarga pembohong itu. Tatapan matanya masih tetap sama, sangat dingin, datar, dan sama sekali tidak bisa ditebak jalan pikirannya. Ia mengangkat tangan untuk membenarkan letak pinggiran hijabnya yang sedikit tertiup angin yang kencang, menggenggam erat gagang koper miliknya, lalu melangkah maju dengan sangat mantap menembus tirai hujan yang sangat lebat di luar sana. Udara dingin seketika langsung menusuk menembus kulit dan tulang, sementara rintik hujan yang deras dengan cepat segera membasahi seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun anehnya, Kirana sama sekali tidak berlari panik mencari tempat berteduh. Ia tetap berjalan tegak menyusuri jalan aspal perumahan megah tersebut dengan langkah kaki yang teramat tenang, teratur, dan penuh percaya diri. Beberapa tetangga penghuni perumahan elit yang belum tertidur karena terbangun oleh suara gemuruh guntur tanpa sengaja mengintip ke arah luar dari balik celah tirai jendela rumah mereka masing-masing. Mereka semua terkejut setengah mati melihat sosok Kirana yang berjalan sendirian menembus badai hujan deras sambil menyeret sebuah koper pakaian. Perumahan mewah itu sangat sepi dan sama sekali tidak ada satupun kendaraan umum yang diizinkan melintas masuk di jam selarut itu, apalagi dalam kondisi cuaca yang sangat buruk dan berbahaya. Namun, sebuah pemandangan yang jauh lebih mengejutkan tiba-tiba saja terjadi di ujung persimpangan jalan yang gelap dan hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedi permang. Sebuah kendaraan roda 4 mewah berukuran sangat panjang dengan balutan cat berwarna hitam pekat mengkilap tiba-tiba muncul menembus derasnya hujan. Kendaraan mahal dengan desain khusus yang biasanya hanya digunakan oleh para pejabat negara tingkat tinggi atau para pemilik perusahaan raksasa itu melaju dengan pelan namun pasti, lalu berhenti dengan sangat mulus tepat di samping langkah kaki Kirana. Pintu penumpang bagian belakang kendaraan itu segera terbuka dengan gerakan yang sangat cepat. Beberapa pria berbadan tegap dan tinggi besar yang mengenakan setelan jas hitam sangat rapi segera melompat keluar dari dalam kendaraan. Mereka sama sekali tidak peduli setelan jas mahal mereka menjadi basah kuyup terkena guyuran hujan deras. Salah satu dari pria berbadan tegap itu segera membuka sebuah payung hitam berukuran ekstra besar dan dengan sangat sigap memayungi Kirana. Ia melakukan tugasnya dengan sangat ekstra hati-hati agar tidak ada satu tetes pun air hujan yang berani mengenai tubuh perempuan itu lagi. Pria yang lain dengan gerakan yang sangat tangkas dan sopan mengambil alih gagang koper dari tangan Kirana. Lalu mereka semua serempak membungkukkan badan mereka dengan sudut yang sangat dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Silakan masuk ke dalam, Nyonya Besar. Kami semua sudah siap dan menunggu perintah selanjutnya dari Anda. Ucap salah satu pria berjas hitam yang tampaknya merupakan pimpinan pengawal itu dengan nada suara yang sangat hormat, patuh, dan tunduk sepenuhnya. Kirana hanya memberikan anggukan kepala pelan sebagai jawaban. Ia kemudian melangkah masuk dengan sangat anggun ke dalam bagian belakang kendaraan mewah tersebut yang hangat. Pintu kendaraan segera ditutup kembali dengan rapat dari luar. Para pria berjas hitam itu dengan cepat segera kembali menempati posisi duduk mereka masing-masing, dan perlahan kendaraan panjang itu pun melaju dengan tenaga penuh membelah lebatnya hujan, lalu menghilang tanpa jejak di balik pekatnya kegelapan. Tetangga-tetangga yang sejak tadi mengintip dari balik tirai jendela kamar hanya bisa menahan napas panjang. Terkejut bukan kepalang menyaksikan pemandangan dramatis yang baru saja terjadi tepat di depan mata mereka. Pertanyaan besar kini menggantung membebani benak mereka masing-masing tentang siapa sebenarnya sosok identitas asli dari perempuan pendiam dan sederhana yang selama ini selalu menjadi bulan-bulanan hinaan dari ibu mertuanya sendiri itu. Sementara itu, di dalam ruang tamu rumah yang hangat dan terang benderang, Danwar dan Ibu Salmah menutup rapat pintu utama rumah mereka sambil tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Mereka merayakan kemenangan besar mereka karena berhasil menyingkirkan Kirana dari kehidupan mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan gegabah yang mereka ambil adalah sebuah awal mula dari kehancuran paling besar yang akan segera menghantam dan menghancurkan seluruh kehidupan mereka esok hari. Badai pembalasan yang sesungguhnya baru saja mereka ciptakan sendiri dengan kedua tangan mereka. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari yang bersinar sangat cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh penghuni rumah mewah tersebut, berbanding terbalik dengan badai hujan deras yang mencekam semalam. Cuaca tampak sangat bersahabat. Danwar terbangun dari tidur lelapnya dengan perasaan yang luar biasa segar dan ringan. Tidak ada lagi beban pikiran yang mengganjal di kepalanya.
Ia meregangkan otot-otot tubuhnya di atas ranjang yang empuk, merasa bahwa hari ini adalah hari pertama dari kehidupan barunya yang gemilang. Ia melangkah menuju jendela kamar, membuka tirainya lebar-lebar dan menatap ke arah halaman rumahnya yang luas dengan senyum penuh kepuasan. Pria itu merasa sangat berkuasa, seolah-olah seluruh dunia kini berada di bawah telapak kakinya. Ia sama sekali tidak memikirkan kemana mantan istrinya pergi semalam, atau bagaimana keadaannya di tengah badai hujan yang menakutkan itu. Bagi Danwar, perempuan itu hanyalah masa lalu yang sudah sepantasnya dibuang jauh-jauh agar tidak menghalangi masa depannya yang cerah. Di lantai bawah, Ibu Salmah duduk manis di ruang makan yang megah. Wanita parubaya itu tampak sangat menikmati hidangan sarapan pagi yang sengaja ia pesan dari sebuah rumah makan terkenal. Ia tidak lagi harus bergantung pada masakan menantunya yang menurutnya selalu terasa kurang enak, meskipun kenyataannya semua tamu selalu memuji masakan tersebut. Ibu Salmah mengenakan pakaian perginya yang paling mahal lengkap dengan seluruh perhiasan emas yang menempel di leher, pergelangan tangan, hingga jari-jarinya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa baginya karena Danwar sudah berjanji akan membawanya berkunjung ke tempat kerja untuk memamerkan ruangan kerja barunya yang mewah. Ibu Salmah ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya benar-benar menduduki jabatan tertinggi dan dihormati oleh semua karyawan di sana. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi ibu dari seorang penguasa perusahaan. Danwar, cepatlah sedikit. Ibu sudah tidak sabar ingin melihat ruangan kerjamu. Ibu ingin melihat bagaimana wajah para pegawai rendahan itu saat menunduk hormat kepadamu dan juga kepadaku. Teriak Ibu Salmah dari arah meja makan saat mendengar langkah kaki anaknya menuruni tangga. Danwar muncul di ruang makan dengan setelan pakaian kerja yang sangat rapi dan mahal. Sepatunya mengkilap sempurna dan rambutnya tertata dengan sangat rapi. Ia tersenyum lebar menanggapi ucapan ibunya. Pria itu duduk di kursi seberang ibunya dan mulai menyantap sarapannya dengan gaya yang dibuat seanggun mungkin, meniru gaya makan para pengusaha kaya yang sering ia lihat di televisi. Tenang saja, Bu. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja sebagai direktur utama. Seluruh karyawan pasti sudah bersiap menyambut kedatangan kita di sana. Ibu nanti berjalan saja dengan kepala tegak di sampingku. Biar semua orang tahu bahwa kesuksesanku ini tidak lepas dari doa dan dukungan ibuku yang luar biasa. Bukan karena perempuan pembawa sial yang sudah kita usir semalam, ucap Danwar dengan penuh rasa bangga dan kesombongan yang meluap-luap. Setelah selesai menikmati sarapan pagi, ibu dan anak itu segera melangkah keluar rumah menuju garasi. Danwar mengeluarkan sebuah mobil mewah miliknya yang baru saja ia beli beberapa bulan lalu dari hasil jabatannya sebelumnya. Kendaraan roda 4 yang mengkilap itu melaju membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan, Ibu Salmah tidak henti-hentinya berceloteh membicarakan rencana-rencana besar mereka di masa depan. Ia membicarakan tentang rencana mencari istri baru untuk Danwar yang berasal dari keluarga kaya raya, rencana membeli perabotan baru untuk mengganti semua barang lama yang pernah disentuh oleh mantan menantunya, hingga rencana mengadakan pesta yang lebih besar lagi bulan depan. Danwar hanya mengangguk-angguk setuju mendengarkan semua ocehan ibunya. Pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan kekuasaan dan uang yang akan segera mengalir masuk ke dalam rekening pribadinya. Sesampainya di halaman gedung perkantoran bertingkat yang menjulang tinggi membelah awan di kawasan Surabaya, Danwar memarkirkan kendaraannya di tempat khusus yang hanya diperuntukkan bagi pimpinan perusahaan. Ia turun dari mobil dan membukakan pintu untuk ibunya dengan gaya yang sangat angkuh. Saat mereka melangkah memasuki pintu kaca utama gedung tersebut, beberapa petugas keamanan yang berjaga langsung berdiri tegap dan membungkukkan badan mereka memberikan penghormatan. Danwar tidak membalas sapaan itu. Ia hanya terus berjalan lurus ke depan dengan dagu terangkat tinggi, sementara Ibu Salmah tersenyum merendahkan ke arah para petugas keamanan tersebut. Suasana di dalam gedung perkantoran itu terasa sangat sibuk dan tegang. Para karyawan tampak berlalu lalang dengan langkah cepat sambil membawa berbagai macam dokumen penting di tangan mereka. Wajah-wajah mereka terlihat cemas dan serius. Tidak ada satupun yang berani bersantai atau mengobrol. Danwar yang menyadari hal itu merasa sangat bangga. Ia mengira bahwa ketegangan yang terjadi di antara para karyawan adalah karena mereka merasa segan dan takut menyambut hari pertamanya menjabat sebagai pemimpin tertinggi di tempat itu. Ia merasa bahwa wibawanya sudah berhasil menguasai seluruh penjuru gedung,
bahkan sebelum ia duduk di kursi kebesarannya. Danwar membawa ibunya masuk ke dalam ruangan khusus yang terletak di lantai paling atas. Ruangan itu sangat luas, dilengkapi dengan meja kerja dari kayu jati pilihan, kursi kulit yang sangat empuk, jendela kaca besar yang mempertontonkan pemandangan kota dari ketinggian, serta sebuah ruang tunggu tamu yang tertata sangat mewah. Ibu Salmah langsung berkeliling ruangan itu dengan mata berbinar-binar takjub. Ia menyentuh setiap permukaan meja, duduk di atas sofa ruang tunggu, dan berkali-kali memuji kehebatan anak laki-lakinya itu. Anak ibu memang paling hebat. Ruanganmu sangat mewah dan berkelas. Ini baru tempat yang pantas untuk anak kebanggaan ibu. Puji Ibu Salmah sambil mengelus permukaan sandaran kursi kerja Danwar. Tentu saja, Bu. Sebentar lagi bos besar datang. Ibu perhatikan saja bagaimana aku mengambil hatinya agar posisiku di sini semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Sahut Danwar dengan nada suara yang memancarkan rasa percaya diri yang berlebihan. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari arah luar. Seorang sekretaris perempuan masuk dengan langkah tergesa-gesa dan wajah yang terlihat sangat tegang dan pucat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam saat berdiri di hadapan Danwar. Tangannya yang memegang sebuah buku catatan tampak sedikit gemetar. "Permisi, Bapak Direktur. Saya membawa berita yang sangat penting dan mendesak. Pemilik saham utama dari perusahaan induk yang menaungi perusahaan kita baru saja memberikan kabar bahwa beliau akan datang melakukan pemeriksaan mendadak hari ini juga. Beliau sudah berada di perjalanan dan diperkirakan akan tiba di gedung ini dalam waktu 15 menit ke depan. Seluruh jajaran Dewan Direksi dan para kepala bagian sudah diminta untuk segera bersiap di area penyambutan khusus petinggi di lantai bawah," lapor sekretaris itu dengan suara yang berusaha ditegarkan. Mendengar laporan tersebut, Danwar seketika membenarkan letak dasinya dan merapikan setelan jasnya dengan gerakan cepat. Jantungnya berdebar kencang, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa gembira yang luar biasa. Ia merasa ini adalah kesempatan emas baginya. Kedatangan pemilik saham utama di hari pertamanya menjabat adalah pertanda baik bahwa ia dipercaya oleh petinggi perusahaan induk. Ia bertekad akan memberikan kesan pertama yang sangat luar biasa dan tidak terlupakan agar bos besarnya itu menyukai kinerjanya. "Bagus sekali. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untukku. Kumpulkan semua karyawan penting sekarang juga. Pastikan ruang penyambutan sudah bersih dan steril. Ibu, ayo ikut aku turun ke bawah. Ibu akan melihat langsung bagaimana orang paling berkuasa di perusahaan raksasa ini menyambutku sebagai tangan kanannya yang paling dipercaya," perintah Danwar dengan penuh semangat. Danwar dan ibunya segera bergegas keluar dari ruangan dan turun menggunakan pintu otomatis khusus yang menghubungkan antar lantai menuju area penyambutan. Di sana barisan direksi, para kepala bagian, dan staf-staf penting sudah berdiri berjejer dengan sangat rapi dan tertib. Wajah mereka semua memancarkan ketegangan yang luar biasa karena pemilik saham utama ini dikenal sangat misterius, tegas, dan tidak pernah memaafkan kesalahan sekecil apapun. Selama ini tidak ada yang tahu pasti seperti apa wajah asli bos besar mereka, karena beliau selalu mengendalikan perusahaannya dari balik layar melalui perantara orang-orang kepercayaannya. Suasana di area penyambutan itu mendadak menjadi sangat hening mencekam. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Bahkan suara tarikan napas pun seakan ditahan. Semua pandangan terpaku lurus ke arah pintu besi khusus petinggi yang sebentar lagi akan terbuka. Waktu terasa berjalan sangat lambat, membuat ketegangan semakin memuncak di udara. Danwar berdiri di barisan paling depan dengan dada dibusungkan, siap menampilkan senyuman terbaiknya. Terdengar suara denting halus yang menandakan bahwa mesin pembawa orang itu telah tiba di lantai mereka. Pintu besi berlapis kaca tebal itu perlahan-lahan bergeser terbuka ke arah samping. Seluruh jajaran direksi dan kepala bagian secara serempak langsung menundukkan badan mereka dalam-dalam, membentuk barisan penghormatan yang sangat rapi. Danwar dan ibunya pun ikut membungkukkan badan mereka dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Mereka menunggu selama beberapa detik hingga langkah kaki seseorang terdengar keluar dari dalam tempat itu. Danwar perlahan mendongakkan kepalanya, bersiap untuk mengucapkan kalimat sambutan yang sudah ia rangkai sedemikian rupa di dalam pikirannya. Namun, saat tatapan matanya tertuju pada sosok yang baru saja melangkah keluar, mulutnya yang sudah setengah terbuka tiba-tiba saja terkunci rapat.
Senyuman yang telah ia siapkan memudar seketika, digantikan oleh raut wajah terkejut yang luar biasa hebat. Rahang Danwar seakan lepas dan jatuh ke lantai. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Sosok pemilik saham utama yang berdiri dengan sangat anggun di hadapannya itu mengenakan setelan jas buatan perancang busana terkenal yang sangat mahal. Ukurannya pas di badan, dipadukan dengan hijab yang menjuntai menutupi dada dengan sangat rapi dan berkelas. Sorot matanya sangat tajam, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang tidak terbantahkan. Sosok perempuan luar biasa yang membuat seluruh petinggi perusahaan itu bertekuk lutut ketakutan tidak lain dan tidak bukan adalah Kirana. Perempuan yang baru saja ia usir dan ia talak semalam di tengah badai hujan. Ruangan penyambutan yang luas itu terasa seakan disedot seluruh udaranya. Keheningan yang tercipta benar-benar mencekam dan menekan dada siapa saja yang berada di sana. Semua orang masih mempertahankan posisi menunduk mereka dengan penuh rasa hormat, menunggu instruksi selanjutnya dari sang pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, Danwar dan Ibu Salmah justru berdiri kaku seperti patung batu. Mata mereka membelalak lebar menatap sosok Kirana yang berdiri tegak dikelilingi oleh barisan penjaga keamanan bertubuh besar dan para asisten pribadinya. Penampilan Kirana hari ini sangat jauh berbeda dengan penampilannya selama bertahun-tahun saat ia berada di rumah Danwar. Tidak ada lagi sosok istri penurut yang memakai pakaian usang. Di hadapan mereka kini berdiri seorang pemimpin sejati yang memancarkan kewibawaan luar biasa dari setiap gerak-geriknya. Keterkejutan yang menghantam pikiran Danwar membuat kewarasannya sedikit goyah. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang tersaji tepat di depan kedua bola matanya. Pikirannya menolak mentah-mentah fakta bahwa perempuan yang selalu ia hina sebagai perempuan kampungan dan pembawa sial itu kini berdiri sebagai orang yang paling berkuasa atas hidup dan mati perusahaannya. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Sedang apa kamu di sini, perempuan miskin? Beraninya kamu menyusup ke perusahaan ini dan berpakaian seperti itu. Penjaga keamanan, seret perempuan gila ini keluar sekarang juga. Teriak Danwar dengan suara melengking yang memecah keheningan ruangan. Ia menudingkan jari telunjuknya tepat ke arah wajah Kirana dengan amarah yang meluap-luap karena merasa sedang dipermainkan. Teriakan keras Danwar membuat seluruh jajaran direksi dan kepala bagian serentak mengangkat kepala mereka. Mereka semua menatap Danwar dengan pandangan ngeri dan tidak percaya atas kelancangan pria itu membentak bos besar mereka. Sebelum Danwar sempat mengambil satu langkah maju untuk menarik tangan Kirana, dua orang penjaga keamanan khusus berbadan tegap yang mengawal Kirana langsung bergerak secepat kilat. Mereka mencengkeram erat kedua lengan Danwar dan memelintirnya ke belakang dengan tenaga penuh, hingga Danwar mengaduh kesakitan dan terpaksa menunduk. "Jaga batasanmu. Beraninya kamu berteriak kepada nyonya besar pemilik saham utama perusahaan ini," bentak salah satu penjaga keamanan itu dengan suara berat yang mengancam, membuat nyali Danwar seketika ciut. Ibu Salmah yang melihat anaknya ditangkap langsung berteriak histeris. Ia berusaha mendekat, namun penjaga keamanan yang lain segera menghalangi langkahnya dengan tatapan tajam yang membuat wanita tua itu membeku di tempatnya. Ibu Salmah menatap Kirana dengan bibir gemetar, mencoba mencari kebenaran dari apa yang baru saja ia dengar. Namun, wajah Kirana tetap sedingin balok es. Kirana sama sekali tidak bereaksi atas teriakan mantan suaminya. Ia tidak marah, namun ia juga tidak tersenyum. Ia hanya mengibaskan tangannya pelan, memberikan isyarat kepada para penjaga keamanan untuk menahan pria itu tanpa harus menyakitinya lebih jauh. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menanggapi ucapan Danwar, Kirana melangkah dengan tenang dan anggun melewati Danwar begitu saja. Hawa dingin seolah mengikuti setiap langkah kakinya. Ia berjalan lurus menuju ruang rapat utama yang berada tepat di ujung lorong besar tersebut. Seluruh asisten dan jajaran petinggi perusahaan segera mengekor di belakangnya dengan langkah tertib dan menunduk hormat, meninggalkan Danwar yang masih ditahan oleh para penjaga. Bawa pria itu dan ibunya ke dalam ruang rapat. "Mereka harus mendengar langsung keputusanku hari ini," perintah Kirana dengan suara datar namun tegas tanpa perlu menoleh ke belakang. Di dalam ruang rapat utama yang sangat luas dan mewah, sebuah meja bundar berukuran raksasa sudah disiapkan. Kirana duduk dengan tenang di kursi utama yang terbuat dari bahan paling mahal, kursi yang memang dikhususkan untuk pemilik tertinggi yang selama ini selalu dibiarkan kosong.
Para petinggi perusahaan duduk di kursi mereka masing-masing dengan sikap sempurna. Danwar didorong masuk ke dalam ruangan itu oleh para penjaga, disusul oleh Ibu Salmah yang berjalan tertatih-tatih dengan wajah pucat pasi. Mereka berdua dipaksa berdiri di sudut ruangan, tepat di hadapan seluruh peserta rapat. Kirana membuka sebuah map dokumen yang disodorkan oleh asistennya. Ia membaca sekilas isinya lalu menatap lurus ke arah Danwar yang kini berdiri dengan napas memburu dan keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Kesombongan yang tadi pagi menghiasi wajah Danwar kini telah hancur lebur tanpa sisa, digantikan oleh ketakutan dan kebingungan yang sangat mendalam. "Selamat atas jabatan barumu sebagai direktur utama, Danwar," ucap Kirana memecah kesunyian ruang rapat itu. Suaranya terdengar sangat jelas dan tajam memotong udara. "Aku sengaja datang hari ini untuk memberikan ucapan selamat secara langsung kepadamu atas pencapaian yang sangat kamu banggakan itu." "Kirana, apa maksud semua ini? Kenapa orang-orang ini memanggilmu dengan sebutan Nyonya Besar? Tolong hentikan lelucon ini. Kamu hanya membuat malu dirimu sendiri di depan rekan-rekanku," ucap Danwar dengan suara bergetar, masih berusaha menyangkal kenyataan pahit yang sedang menampar kewarasannya. Kirana meletakkan map dokumen itu di atas meja. Ia menatap Danwar dengan pandangan yang sangat menusuk. "Ini bukan lelucon, Danwar. Aku adalah pewaris tunggal dari kelompok usaha raksasa yang telah mengakuisisi perusahaan tempatmu bekerja ini sejak beberapa tahun yang lalu. Uang yang mengalir ke dalam perusahaan ini, gaji besar yang selalu kamu banggakan, jabatan yang baru saja kamu terima, semuanya adalah milik keluargaku, milikku." Seluruh ruangan mendadak menjadi semakin sunyi. Pernyataan itu meluncur dengan sangat lancar dan menghancurkan sisa-sisa pertahanan Danwar berkeping-keping. Danwar menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Kakinya tiba-tiba terasa kehilangan tulang, tidak mampu menopang berat badannya sendiri hingga ia terhuyung ke belakang dan menabrak dinding kayu ruangan tersebut. "Selama bertahun-tahun pernikahan kita, aku sengaja menyembunyikan identitas asliku dan memilih hidup sederhana menemanimu dari bawah. Aku ingin kamu sukses dengan usahamu sendiri. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa bertahan menjaga integritas dan kesetiaanmu tanpa campur tangan kekuasaan dari luar. Namun sayang sekali, jabatan dan kekayaan sesaat ternyata dengan sangat mudah membutakan mata hatimu. Kamu mengkhianati kepercayaanku, kamu merendahkan harga diriku, dan puncaknya, kamu membuangku begitu saja semalam hanya karena hasutan yang tidak berdasar," lanjut Kirana dengan nada yang sangat tenang, namun kata-katanya menancap jauh lebih tajam dari sebilah pisau. Danwar menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Fakta bahwa ia baru saja menceraikan dan mengusir salah satu perempuan paling kaya dan paling berkuasa di negeri ini membuat napasnya sesak seketika. Penyesalan yang luar biasa besar bagaikan gelombang tsunami langsung menghantam dadanya. Bayangan tentang kekuasaan, harta berlimpah, dan kehidupan mewah yang sebenarnya sudah berada di dalam genggamannya kini hancur berkeping-keping karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Tapi sayang sekali, masa jabatanmu hanya bertahan 1 hari, Danwar. Berdasarkan bukti-bukti pelanggaran aturan perusahaan, ketidakmampuan menjaga sikap profesional, dan buruknya rekam jejak penilaian kinerjamu yang selama ini sengaja aku tutupi demi menjaga nama baikmu, hari ini juga aku mencabut semua hakmu. Kamu dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan ini. Semua fasilitas yang diberikan kepadamu ditarik kembali terhitung sejak detik ini juga," putus Kirana dengan sangat tegas, memukul meja dengan pelan, namun suara itu menggema ke seluruh ruangan layaknya palu persidangan. Mendengar keputusan mutlak itu, Danwar tidak lagi bisa mempertahankan harga dirinya. Pria yang tadi pagi keluar dari rumah dengan dada membusung bangga itu kini jatuh terduduk di atas lantai beralaskan karpet tebal. Ia menyeret lututnya perlahan mendekati meja tempat Kirana duduk. Tangis ketakutan dan penyesalan pecah dari tenggorokannya. Ia mengemis ampunan tanpa rasa malu di hadapan puluhan pasang mata pegawainya sendiri. "Kirana, aku mohon ampuni aku. Aku benar-benar buta. Aku termakan perkataan ibuku. Tolong cabut keputusanmu. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Tolong jangan hancurkan hidupku seperti ini," raung Danwar sambil berusaha menggapai ujung meja Kirana. Melihat anaknya bersujud menangis meraung-raung,
Ibu Salmah yang sejak tadi membisu akhirnya sadar dari keterkejutannya. Insting keserakahannya kembali mengambil alih. Wanita parubaya itu segera berlari mendekat dan ikut menjatuhkan dirinya di lantai tepat di samping anaknya. Raut wajah sombong yang selalu ia tunjukkan kini berubah menjadi sangat manis dan penuh kepalsuan. "Kirana, menantu kesayangan ibu, maafkan Danwar ya. Nak, ibu mohon maafkan kelakuan buruk kami." Ucapan semalam itu hanya karena ibu sedang pusing dan terbawa emosi saja. Ibu cuma bercanda semalam. Kamu tahu sendiri kan ibu sangat menyayangimu? Ayo kita pulang ke rumah. Nak, kita lupakan kejadian semalam. Kamu tidak sungguh-sungguh ingin memecat suamimu sendiri, kan? Rayu Ibu Salmah dengan wajah memelas yang sengaja dibuat-buat mencoba meraih ujung pakaian yang dikenakan oleh Kirana. Kirana segera menarik kursinya mundur untuk menghindari sentuhan tangan wanita licik itu. Tatapan matanya semakin mengeras. Ia merasa jijik melihat perubahan sikap yang begitu cepat dan penuh kepura-puraan dari orang-orang yang semalam merendahkannya layaknya debu jalanan. "Kalian membuangku semalam dalam keadaan badai hujan tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kalian menghinaku habis-habisan di depan semua orang tanpa memikirkan harga diriku. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Penjaga, seret mereka keluar dari gedung ini sekarang juga. Jangan biarkan mereka menginjakan kaki di tempat ini lagi selamanya." Perintah Kirana dengan nada final yang sangat dingin. Kedua penjaga keamanan yang bertugas segera maju dan menarik paksa lengan Danwar serta ibunya dari lantai. Danwar memberontak dan terus meneriakkan nama Kirana, memohon-mohon belas kasihan. Sementara Ibu Salmah menangis histeris meminta ampun dan mengatakan bahwa semua ini adalah sebuah kesalahan besar. Namun tenaga mereka tidak sebanding dengan kekuatan para penjaga keamanan yang terlatih itu. Mereka diseret keluar dari ruang rapat utama, ditarik sepanjang lorong panjang lantai atas dan dimasukkan ke dalam ruangan besi bergerak untuk dibawa turun. Setibanya di lantai bawah, kejadian itu disaksikan langsung oleh seluruh karyawan perusahaan yang sedang bekerja. Berita tentang pemecatan direktur baru yang sombong itu menyebar dengan sangat cepat. Semua karyawan yang tadinya menunduk ketakutan kini berdiri memperhatikan Danwar dan ibunya yang diseret paksa menuju pintu keluar utama. Tidak ada satupun rasa simpati yang terlihat di wajah para karyawan tersebut. Mereka justru mencibir dan menertawakan nasib buruk yang menimpa pria sombong itu beserta ibunya. Pria yang tadi pagi masuk dengan dagu terangkat tinggi layaknya seorang raja kini dilemparkan keluar gedung bagaikan tumpukan sampah yang tidak berguna. Jatuh tersungkur di atas aspal jalanan di bawah terik sinar matahari yang terasa sangat membakar kulit dan menghanguskan seluruh mimpi-mimpinya. Tubuh Danwar terjerembab dengan sangat keras di atas permukaan aspal jalanan yang kasar tepat di depan pintu gerbang utama gedung perkantoran megah tersebut. Terik sinar matahari siang yang sangat menyengat langsung membakar kulitnya tanpa ampun. Tepat di sebelahnya, Ibu Salmah juga jatuh tersungkur sambil meringis kesakitan memegangi pinggang dan lututnya yang terbentur aspal. Puluhan pasang mata dari orang-orang yang sedang berlalu lalang di sekitar kawasan perkantoran itu menatap mereka berdua dengan pandangan penuh keheranan dan cibiran. Beberapa petugas kebersihan bahkan sengaja menghentikan pekerjaan mereka hanya untuk menonton adegan memalukan di mana seorang pria bersetelan jas rapi dan seorang wanita tua berhiaskan emas diusir layaknya pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu mereka berdiri. Semua orang hanya berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Danwar mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit di lututnya sama sekali tidak sebanding dengan rasa malu yang kini menelanjangi seluruh harga dirinya. Ia berusaha bangkit berdiri dengan susah payah, lalu membantu ibunya yang masih merintih kesakitan di atas tanah. Napas Danwar memburu dengan sangat cepat. Pikirannya masih kacau balau, menolak untuk memproses semua kejadian mengerikan yang baru saja menimpa dirinya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam terakhir. Baru tadi pagi ia berangkat dengan kepala tegak sebagai seorang pimpinan tertinggi, namun kini ia terbuang sebagai seorang pengangguran yang tidak memiliki apa-apa. Kurang ajar. Beraninya perempuan itu memperlakukan kita seperti sampah. Dia pikir dia siapa bisa mengusirku begitu saja dari pekerjaanku sendiri. Aku yang sudah bersusah payah membangun karirku di sana selama bertahun-tahun dan dia dengan mudahnya merampas semuanya dariku. Geram Danwar dengan suara tertahan,
Matanya memerah menahan amarah dan rasa frustrasi yang luar biasa. Ibu Salmah mengusap peluh yang membasahi wajah tuanya. Perhiasan emas yang menempel di tubuhnya kini terasa seperti beban berat yang tidak ada gunanya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Danwar, perempuan itu memang licik. Dia sengaja menjebak kita. Sekarang kita harus segera pulang ke rumah. Kita ambil semua uang tabunganmu, perhiasan, dan barang-barang berharga yang ada di sana. Rumah mewah itu dan mobil-mobilmu masih menjadi milik kita. Kita jual saja semuanya untuk modal usahamu yang baru. Kita tunjukkan pada perempuan pembawa sial itu bahwa kita masih bisa kaya raya tanpanya. Ucapan ibunya seketika memberikan secercah harapan baru di dalam benak Danwar. Ya, ibunya benar. Meskipun ia kehilangan jabatannya, ia masih memiliki sebuah rumah mewah, kendaraan roda 4, dan banyak barang mahal di dalam rumahnya. Harta benda itu pasti cukup untuk menjamin kehidupannya dan ibunya selama beberapa tahun ke depan. Ia yakin bisa memulai bisnis baru dengan uang hasil penjualan aset-aset tersebut. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Danwar segera menghentikan sebuah kendaraan angkutan umum yang sedang melintas. Mereka berdua bergegas naik dan memerintahkan pengemudi untuk melaju secepat mungkin menuju kawasan perumahan elit tempat tinggal mereka. Sepanjang perjalanan pulang, udara di dalam kendaraan angkutan umum itu terasa sangat panas dan pengap. Sangat kontras dengan pendingin ruangan di dalam mobil mewahnya yang biasa ia nikmati. Danwar terus merangkai rencana di dalam kepalanya, menghitung perkiraan uang yang akan ia dapatkan setelah menjual semua asetnya. Namun perasaan gelisah yang sangat aneh terus-menerus menggerogoti sudut hatinya. Firasat buruk mulai bermunculan seiring dengan semakin dekatnya jarak mereka menuju kawasan perumahan tersebut. Setibanya di depan gerbang rumah mewahnya, langkah Danwar dan ibunya mendadak terhenti. Jantung Danwar seakan berhenti berdetak saat melihat pemandangan yang tersaji di depan matanya. Pagar besi tinggi yang biasanya selalu terbuka menyambut kedatangannya kini terkunci rapat dengan gembok rantai baja berukuran sangat besar. Di balik pagar tersebut berdiri beberapa orang pria berbadan tegap dengan seragam pengamanan khusus yang sedang berjaga-jaga. Wajah-wajah para penjaga itu tampak sangat asing, bukan penjaga keamanan perumahan yang biasa bertugas di sana. Beberapa barang yang tampak seperti pakaian lama dan sisa-sisa perabotan milik Danwar terlihat sudah dikeluarkan dan ditumpuk secara sembarangan di tepi jalan tepat di luar pagar. Apa-apaan ini? Kenapa pagar rumahku dikunci? Buka pagarnya sekarang juga. Saya pemilik rumah ini. Teriak Danwar sambil mengguncang-guncang jeruji pagar besi itu dengan penuh emosi. Mendengar keributan tersebut, pintu utama rumah terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan pakaian yang sangat rapi melangkah keluar sambil membawa sebuah map dokumen berbahan kulit tebal. Pria itu berjalan dengan sangat tenang mendekati pagar diiringi oleh 2 orang penjaga keamanan. Pria tersebut menatap Danwar dan Ibu Salmah dengan pandangan yang sangat datar dan dingin. Selamat siang, Saudara Danwar. Perkenalkan, saya adalah pengacara pribadi Nyonya Kirana. Kehadiran saya di sini adalah untuk memastikan bahwa eksekusi penarikan aset milik klien saya berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ucap pria itu dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas. Danwar melotot tajam menatap wajah pengacara tersebut. Aset? Apa yang Anda maksud? Ini adalah rumah saya. Saya yang membelinya dengan uang hasil kerja keras saya. Berani-beraninya Anda masuk tanpa izin dan mengeluarkan barang-barang saya. Buka pagarnya atau saya akan laporkan kalian semua ke pihak berwajib atas tuduhan perampasan hak milik. Pengacara itu sama sekali tidak terpancing oleh ancaman Danwar. Ia justru tersenyum tipis dan membuka map dokumen yang ia bawa. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas bersegel resmi dan menyodorkannya ke arah Danwar melalui celah pagar besi. Silakan Anda baca dengan saksama, Saudara Danwar. Ini adalah salinan asli dari sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan rumah ini beserta bukti pembelian seluruh kendaraan yang selama ini Anda gunakan. Semuanya terdaftar dan disahkan secara hukum atas nama klien saya, Nyonya Kirana. Bahkan sebelum kalian berdua resmi melangsungkan pernikahan bertahun-tahun yang lalu, uang muka pembayaran, cicilan bulanan hingga pelunasan pajak seluruhnya dibayarkan melalui rekening pribadi milik Nyonya Kirana. Jelas sang pengacara dengan nada suara yang mematikan setiap harapan Danwar.
Tangan Danwar bergetar hebat saat ia menerima dan membaca dokumen-dokumen tersebut. Matanya bergerak cepat menyusuri setiap baris kalimat, mencari celah kesalahan. Namun, semua bukti itu sangat nyata dan tidak bisa dibantah. Nama Kirana tertera dengan sangat jelas sebagai pemilik sah tunggal atas seluruh kemewahan yang selama ini Danwar anggap sebagai miliknya sendiri. Perasaan hancur lebur yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya kembali menghantam ulu hati Danwar. Tubuhnya lemah seketika. Ini penipuan. Anak saya adalah seorang direktur. Uang gajinya selalu ia pakai untuk membayar rumah ini. Kalian pasti sudah memalsukan dokumen-dokumen ini. Jerit Ibu Salmah tidak terima. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. Nyonya, selama ini klien saya sengaja membiarkan anak Anda merasa bahwa uang gajinya yang membiayai semuanya demi menjaga harga diri anak Anda sebagai kepala keluarga. Namun faktanya, uang gaji yang selama ini anak Anda berikan bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya perawatan rumah tangga dan gaya hidup mewah Anda berdua dalam 1 bulan. Klien saya yang menutup semua kekurangan itu secara diam-diam. Sekarang setelah anak Anda menceraikan dan mengusir klien saya tanpa alasan yang beradab, maka seluruh hak penggunaan atas aset ini dicabut seketika. Barang-barang pribadi Anda berdua sudah kami keluarkan ke jalanan. Silakan bawa barang Anda dan pergi dari tempat ini sebelum kami mengambil tindakan hukum atas tuduhan gangguan ketertiban. Tegas sang pengacara lalu membalikkan badannya melangkah masuk kembali ke dalam rumah tanpa memberikan kesempatan bagi Danwar untuk membantah. Danwar jatuh terduduk di atas trotoar jalan yang keras. Ia menatap tumpukan barang-barang bekas miliknya yang berserakan di tanah. Tidak ada uang tunai, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah untuk berteduh. Dalam sekejap mata, kehidupan mewahnya runtuh berkeping-keping tidak tersisa. Ia dan ibunya jatuh dari langit ketujuh langsung menuju dasar jurang kemiskinan yang paling dalam. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang menyorot tajam wajah kelelahan Danwar dan Ibu Salmah. Mereka berdua berjalan gontai menyusuri trotoar jalan raya dengan langkah yang sangat berat. Danwar menyeret 2 buah koper berisi sisa pakaian mereka yang berhasil diselamatkan dari tumpukan barang yang dilempar keluar pagar tadi. Perut mereka mulai berbunyi nyaring menuntut untuk diisi. Namun, tidak ada sepeser uang pun di saku mereka untuk membeli makanan maupun minuman. Tenggorokan mereka terasa sangat kering seperti padang pasir. Sementara kaki mereka terasa kaku dan perih karena terus-menerus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Kehidupan yang tadinya dikelilingi oleh para pelayan dan makanan mewah kini berubah menjadi perjuangan berat hanya untuk mencari seteguk air bersih di pinggir jalan. Ibu Salmah terus-menerus mengeluh dan menangis sepanjang perjalanan. Suaranya yang serak dan parau semakin menambah beban pikiran Danwar yang sudah sangat kusut. Wanita tua itu tidak pernah membayangkan bahwa masa tuanya akan dihabiskan menjadi gelandangan yang tidak memiliki tempat bernaung. Semua kesombongan yang selalu ia banggakan di depan teman-temannya lenyap tak berbekas, berganti dengan rasa ketakutan yang mencekam akan masa depan yang gelap gulita. Ibu sudah tidak kuat berjalan lagi. Danwar, kaki ibu rasanya mau patah. Kita mau tidur di mana malam ini? Kenapa nasib kita jadi sangat menyedihkan seperti ini? Ini semua salahmu. Kenapa kamu begitu bodoh menyerahkan semua hartamu atas nama perempuan itu? Racau Ibu Salmah sambil memukul-mukul lengan anaknya dengan tenaga yang tersisa. Danwar menepis tangan ibunya dengan kasar. Amarahnya kembali tersulut mendengar tuduhan tersebut. Berhenti menyalahkanku, Bu. Bukankah ibu yang terus-menerus memaksa dan menghasutku untuk mengusir Kirana? Ibu yang menyuruhku mencari perempuan kaya lain yang lebih pantas. Sekarang lihat hasilnya, kita hancur berantakan karena keserakahan ibu sendiri. Balas Danwar dengan nada tinggi, meluapkan seluruh kekesalannya. Mendengar perdebatan itu, Ibu Salmah tiba-tiba menghentikan tangisannya. Matanya membulat seolah menemukan sebuah jalan keluar yang cemerlang di tengah kegelapan. Ia memegang bahu anaknya dengan erat. Perempuan kaya. Ya. Kamu benar, kita masih punya Mita. Kamu ingat Mita? Perempuan cantik dan sangat kaya raya yang pernah ibu kenalkan kepadamu. Keluarganya memiliki banyak bisnis besar di kota ini. Dia juga sangat menyukaimu dan sering mengirimkan pesan menanyakan kabarmu. Ini adalah jalan keluar kita. Danwar, kamu temui dia.
Ceritakan sedikit kebohongan bahwa kamu sedang mengalami masalah sementara dan minta bantuan padanya. Dia pasti akan dengan senang hati menampung dan memberikan uang untuk kita." Mendengar nama Mita disebutkan, sebuah harapan baru kembali tumbuh di dalam hati Danwar. Ia teringat pada sosok perempuan berpenampilan sangat modis dan selalu memakai barang-barang bermerek mahal itu. Mita memang selalu bersikap manis dan sering memuji kesuksesan Danwar setiap kali mereka bertemu. Dalam situasi putus asa seperti ini, Mita adalah satu-satunya jangkar penyelamat yang bisa menariknya keluar dari lautan penderitaan ini. Danwar segera merogoh saku celananya untuk mencari telepon genggamnya. Namun, ia baru tersadar bahwa benda pipih mahal itu ikut tertinggal dan ditahan di dalam rumah mewahnya. Beruntung, ia masih menyimpan secari kertas berisi alamat tempat tinggal Mita di dalam dompetnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Danwar dan ibunya melanjutkan perjalanan menuju alamat yang tertera di kertas tersebut. Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki hingga hari mulai gelap. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah bangunan tempat tinggal susun yang bentuk fisiknya sangat jauh dari kesan mewah. Bangunan itu tampak sangat tidak terawat. Lingkungannya kotor dan banyak orang dengan penampilan mencurigakan berlalu lalang di sekitarnya. Danwar sempat ragu, berpikir bahwa ia mungkin salah mencatat alamat. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia memberanikan diri masuk ke lorong yang temaram dan mencari nomor pintu yang sesuai dengan catatannya. Danwar mengetuk pintu kayu yang tampak lapuk itu beberapa kali. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat dan pintu perlahan terbuka. Sosok Mita berdiri di ambang pintu. Namun, penampilannya sangat berbeda dengan yang biasa Danwar lihat. Rambutnya berantakan, wajahnya terlihat pucat tanpa riasan, dan ia hanya mengenakan pakaian tidur rumahan yang sangat sederhana. Raut wajah Mita yang tadinya kusut seketika berubah cerah saat melihat siapa yang datang mengunjunginya. "Danwar, astaga, ini benar-benar kejutan. Aku baru saja mendengar kabar bahwa kamu diangkat menjadi direktur utama." "Masuklah, direktur tampan. Tapi maaf, tempatku berantakan. Aku sedang menyewa tempat ini sementara waktu karena rumah utamaku sedang diperbaiki," sapa Mita dengan nada suara yang dibuat sangat manja berusaha menutupi keadaan sebenarnya. Danwar masuk ke dalam ruangan yang sempit dan pengap itu diikuti oleh ibunya. Ia tidak peduli dengan kondisi tempat itu. Yang terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan bantuan. Ia duduk di atas kursi plastik yang kusam, menatap Mita dengan pandangan memelas penuh permohonan. "Mita, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Saat ini terjadi sebuah kesalahpahaman besar di tempat kerjaku. Para petinggi perusahaan mengkhianatiku dan merampas jabatanku begitu saja. Istriku juga ternyata menjebakku dan mengambil semua hartaku. Saat ini aku dan ibuku tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memegang uang sepeser pun. Bolehkah kami menumpang di sini untuk beberapa hari? Aku janji akan membalas semua kebaikanmu setelah aku berhasil bangkit dan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kamu perempuan yang sangat baik dan berasal dari keluarga kaya. Kamu pasti mau membantuku, kan?" ucap Danwar memohon dengan sungguh-sungguh. Mendengar penjelasan Danwar, senyum manis di wajah Mita langsung lenyap seketika bagaikan ditiup angin kencang. Raut wajahnya berubah menjadi sangat dingin, kaku, dan penuh kebencian. Matanya menatap Danwar dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan penuh rasa jijik yang tidak ditutupi sama sekali. "Apa katamu? Kamu dipecat, hartamu dirampas. Jadi sekarang kamu hanyalah seorang gembel yang tidak punya apa-apa?" tanya Mita dengan nada suara yang melengking tinggi, sangat berbeda dengan suara manjanya beberapa saat yang lalu. "Mita, tolong jangan berkata begitu. Ini hanya cobaan sementara. Anakku ini sangat pintar. Dia pasti bisa mendapatkan pekerjaannya kembali dengan cepat. Tolong bantu kami, Nak Mita." Bujuk Ibu Salmah mencoba menengahi. Mita tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat merendahkan dan penuh ejekan. "Membantu kalian? Jangan bermimpi. Asal kalian tahu saja, aku mendekati anakmu selama ini hanya karena aku mengira dia adalah mesin uang yang bisa membayarkan semua utang-utangku. Aku ini bukan anak orang kaya. Keluargaku sudah lama bangkrut dan sekarang aku sedang dikejar-kejar oleh banyak penagih utang yang ganas.
Aku meminjam uang kemana-mana hanya untuk membeli pakaian mahal dan berlagak seperti orang kaya agar bisa memikat pria bodoh dan sombong seperti anakmu ini. Pengakuan Mita bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala Danwar dan Ibu Salma. Harapan terakhir yang mereka pegang erat-erat kini hancur berkeping-keping berubah menjadi debu. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah tertipu mentah-mentah oleh penampilan luar yang penuh kepalsuan. Mereka telah membuang sebuah berlian asli yang bersinar terang hanya demi memungut pecahan kaca yang membahayakan diri mereka sendiri. Sebelum Danwar sempat membalas perkataan itu, Mita dengan gerakan yang sangat cepat menerjang ke arah Danwar dan merampas dompet kulit yang terselip di saku celananya. Mita membuka dompet itu dengan kasar dan mengambil beberapa lembar sisa uang kertas bernominal kecil yang ada di dalamnya, lalu melempar dompet kosong itu tepat ke wajah Danwar.